港は10年に一度の逸材だ。黄色い線香ただ一人だったと聞く。俺も父親か。亡霊に封印を締め直されるとはな。Minato Namikaze adalah Hokage keempat di Konohagakure, dan juga ayah dari Uzumaki Naruto. Minato terkenal di kalangan dunia shinobi, dengan nama Kiroi Senko, atau si kilat kuning. Kehidupan awal Minato, dimulai dengan memasuki Akademi Desa Konoha. Impian Minato sendiri, agar keberadaannya diakui dan dikagumi, oleh penduduk desa. Yaitu dengan cara menjadi Hokage. Tak lama kemudian, kelasnya Minato kedatangan murid baru. Murid baru tersebut, bernama Uzumaki Kushina. Kushina saat itu ditempatkan di desa Konoha, untuk dijadikan sebagai wadah dari Jinchuriki Kyuubi. Kushina di sini mengatakan, kalau impiannya, ingin menjadi Hokage wanita yang pertama. Karena wajah Kushina bulat, dan berambut merah. Dia dijuluki sebagai kepala tomat oleh teman sekelasnya. Sampai akhirnya, Kushina pun marah kepada teman sekelasnya. Melihat hal itu, Minato hanya bisa tersenyum. Setelah kejadian ini, teman sekelasnya mengadu kepada kakaknya. Dan alhasil Kushina pun dibuli oleh kakak tingkatnya. Minato di sini, hanya bisa diam. Dan beranggapan jika Kushina, bisa mengatasinya sendiri. Hingga akhirnya, Kushina berhasil mengalahkan kakak tingkatnya. Melihat Minato yang tidak membantunya, Kushina marah kepadanya. Seiring berjalannya waktu, Minato pun lulus dari akademi. Dan dia sekarang berada di timnya Jiraiya. Jiraiya saat itu mengatakan, kalau Minato, anak yang sangat berbakat. Dan ia juga sempat meyakini, jika anak dalam ramalan tersebut adalah Minato, yang suatu hari nanti, akan menyelamatkan dunia. 港は10年に一度の逸材だ。あれほどの天才はもう生まれてこん。 Beberapa waktu kemudian, Kushina diculik oleh ninja Kumogakure. Karena Kushina memiliki cakra yang spesial di dalam tubuhnya, yaitu Kyuubi. Kushina saat itu, meninggalkan helaian rambutnya di sepanjang jalan. Namun, yang berhasil mengetahui jejak itu hanyalah Minato. Sampai akhirnya, Minato berhasil menyelamatkan Kushina. Dan pertama kalinya, ada orang yang memuji rambut merahnya tersebut. Sejak saat itu, Kushina mulai jatuh cinta kepada Minato. Setelah beberapa tahun kemudian, Minato terinspirasi oleh jurus Bijudama. Setelah 3 tahun menganalisa jurus Bijudama, Minato berhasil menciptakan jurus yang bernama Rasengan. Rasengan. Bijudama to sokkuri no yarikata. Kyōtsu. Banyak teori yang beredar, bahwa Hiruzen lah yang mengajarkan teknik Hiraishin kepada Minato. Seperti yang kita ketahui, Tobirama dan Hashirama adalah guru dari Hiruzen. Dan yang menciptakan jurus Hiraishin adalah Tobirama. Menurut databook Naruto volume 4, teknik terlarang milik Tobirama, diwariskan kepada muridnya. Yang namanya saat itu, sedang naik daun. Orang tersebut, bernama Hiruzen. Hiruzen sendiri dikenal sebagai Profesor Jutsu. Karena pengetahuan dan keterampilannya, dalam menggunakan ninjutsu. Bahkan ia juga menguasai 5 elemen dasar. Karena teknik Hiraishin dikenal memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Bukan berarti Hiruzen tidak bisa menggunakannya. Tapi, dia tidak dapat menguasai teknik itu. Ketika para Hokage terdahulu, datang ke medan perang. Kita diperlihatkan, yang datang duluan adalah Minato. Yang kedua Hiruzen, ketiga Tobirama, dan yang terakhir Hashirama. Di scene tersebut, Hiruzen datangnya sendirian. Jika datangnya bersamaan dengan Minato, maka Hiruzen ikut jurus Hiraishin-nya Minato. Sebaliknya, kalau Hiruzen datangnya bersamaan dengan Tobirama, maka Hiruzen ikut jurusnya Tobirama. Dan di momen itu, kedatangan Hiruzen lebih cepat dari Tobirama. Apakah Hiruzen saat itu, menggunakan Hiraishin untuk datang ke medan perang? Bagaimana menurut kalian? Minato. Aikawarazu hayai no. Menurut Mimin, Hiruzen tidak terlalu mendalami teknik Hiraishin. Karena dia sudah memiliki jurus bola ajaib, yang dapat melihat suatu kejadian dari bola tersebut. Dengan hal ini, Hiruzen tidak perlu repot-repot pergi ke sana, untuk mengetahui apa yang terjadi. Karena ambisi Hiruzen sendiri, untuk menjadikan dunia shinobi menjadi lebih baik. Awalnya dia mempercayakan peran tersebut, kepada muridnya yang berbakat, yaitu Orochimaru. Namun, Hiruzen melihat suatu kegelapan di dalam hati muridnya. Mendengar perkataan dari Jiraiya, jika anak dalam ramalan adalah Minato. Hiruzen pun mulai mengajarkan jurus Hiraishin kepada Minato. Seiring berjalannya waktu, dia berhasil menyempurnakan jurus tersebut, dengan menggabungkan kepribadiannya sendiri. Dan Mimin ingatkan sekali lagi, ini hanyalah sekedar teori, masih belum dapat dipastikan kebenarannya. Jika kalian mempunyai pendapat lain, tulis di kolom komentar di bawah. Video ini dibuat sebelum manga Minato rilis. Karena isi manga tersebut, dijelaskan bagaimana Minato mempelajari jurus rahasia. Minato yang telah menjadi Jonin. Dia ditugaskan untuk memimpin tim 7.
yang terdiri dari Kakashi, Rin dan juga Obito. Minato juga diberikan misi khusus oleh Hiruzen, membantu Kakashi mengatasi kesedihan setelah ditinggal kematian ayahnya, dan sekaligus mengingatkannya tentang dasar prinsip dunia shinobi. Karena Kakashi saat itu selalu mengedepankan misi ketimbang temannya sendiri. それで私に預かれと。言いたいことは分かっておる。 Kemudian Minato menguji tim 7 untuk merebut lonceng darinya, yang bertujuan melihat kerja sama dari timnya. Sampai pada akhirnya, tim 7 pun berhasil lolos. Misi tim 7 pertama diawali dengan mencari hewan yang hilang dan juga barang yang hilang, karena tim 7 terlalu bersemangat menyelesaikan misinya. Hingga akhirnya, misi aneh yang ada di desa Konoha bisa terselesaikan dalam 1 hari. Berkat hal itu, Hiruzen menyuruh tim 7 untuk ikut bersama Minato menyelesaikan misi tingkat C. Dalam misi tersebut, mereka semua mengawal shinobi dari desa lain untuk menjaga gulungan rahasia. Karena mereka di sini sudah diikuti oleh musuh, Minato menyuruh Kakashi dan Rin untuk terus maju. Sedangkan Minato dan Obito menghadapi musuh yang mengikutinya. Namun, di sini Kakashi gagal melindungi 1 orang dari misinya, dan meninggalkan orang tersebut untuk tetap maju menyelesaikan misi. Di sisi lain, Minato dan Obito bersama-sama melawan penyusup dari desa lain. Sampai akhirnya, mereka berdua berhasil mengalahkan penyusupnya. Akan tetapi, musuhnya terus berdatangan. Minato memutuskan untuk berteleportasi ke tempat Kakashi. Sementara di tempat Kakashi dan Rin, ada seorang pengkhianat. Lalu langsung menyerang shinobi yang membawa gulungan rahasia. Namun, Kakashi berhasil menjaga gulungan rahasianya, dan memaksa pengkhianat untuk mundur. Tak lama setelah itu, Minato dan Obito datang ke tempat Kakashi. Kemudian Kakashi menjelaskan kejadian tersebut. Di saat Minato membuka gulungan rahasianya, ternyata gulungannya palsu. Karena atasan shinobi tersebut mengirimkan 2 gulungan rahasia, dan hanya 1 saja yang asli. Mendengar hal itu, Obito tanpa pikir panjang, langsung pergi menyelamatkan shinobi yang telah ditinggalkan oleh Kakashi. Karena Obito di sini tidak ingin misi pertamanya gagal. Sampai akhirnya, Obito pun berhasil melindungi shinobinya. Namun, gulungan rahasianya telah jatuh ke tangan musuh. Melihat hal itu, Kakashi pergi sendirian untuk mengambil gulungannya. Dan terjadilah pertarungan antara Kakashi melawan shinobi dari desa lain. Di saat Kakashi terpojokkan, Minato langsung datang menyelamatkan Kakashi. Penyusup dari desa lain pun berhasil dikalahkan dengan cepat oleh Minato. Sampai pada akhirnya, misi tingkat C ini selesai. Saat perjalanan kembali ke desa, Kakashi menyimpulkan jika gulungan rahasianya itu juga palsu. Karena dia mengatakan, terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. 本物は別の部隊が運んだんだろう。それが C ランクの任務に湊先生をし。Ketika Konoha terlibat dalam Perang Dunia Shinobi ketiga, di sini Minato memiliki 2 tugas, menghancurkan jembatan Kanabi dan juga membantu perang di garis depan. Ketika mereka hampir sampai di perbatasan, tim Minato menyusun rencananya. Setelah menyusun rencananya, Minato memilih Kakashi untuk memimpin rencana ini. Karena Kakashi baru saja naik ke tingkat Jonin. Sebelum menjalankan rencananya, mereka dimata-matai oleh shinobi Iwagakure. Kakashi saat itu ingin menyerang musuh dengan jurus barunya. Namun, jurus baru tersebut masih belum sempurna. Minato pun langsung menyelamatkan Kakashi. Sampai akhirnya, Minato berhasil mengalahkan shinobi Iwagakure. Lalu Minato mengatakan, bagi seorang shinobi, hal yang terpenting adalah kerja sama tim. Tak lama setelah itu, tim Minato telah sampai di perbatasan. Kemudian Minato berpisah dengan timnya, dan menuju ke garis depan medan perang. Sesampainya di sana, Minato menyuruh pasukan shinobi Konoha untuk membantunya melemparkan kunai ke arah lawan. Dan terjadilah pertarungan antara Minato melawan 1000 shinobi Iwagakure. Di sisi lain, tim 7 sedang mengalami masalah, yaitu Rin telah diculik oleh shinobi Iwagakure. Obito dan Kakashi di sini sempat bertengkar. Kakashi yang selalu mengedepankan peraturan shinobi, memilih untuk tetap menjalankan misi, meskipun harus mengorbankan temannya. Sedangkan Obito memilih untuk menyelamatkan temannya. Karena teman lebih penting daripada misi. Dan akhirnya Obito pergi sendirian untuk menyelamatkan Rin. Setelah mendengar perkataan dari Obito tersebut, akhirnya Kakashi memilih untuk menyelamatkan temannya, daripada melanjutkan misi. Kemudian Kakashi dan Obito melawan shinobi Iwagakure. Setelah berhasil menyelamatkan Rin, shinobi Iwagakure menggunakan jurusnya untuk mengurung tim 7. Melihat Kakashi yang terkena runtuhan batu, Obito langsung menyelamatkan Kakashi, dan berakhir ke tindih batu yang besar. Obito yang menyadari jika dia sudah tidak bisa terselamatkan lagi, menyuruh Rin untuk mencangkokkan mata saringannya kepada Kakashi. Tak lama setelah itu, bala bantuan shinobi Iwagakure datang ke tempatnya Kakashi. Minato yang telah mengalahkan 1000 shinobi Iwagakure langsung datang ke tempatnya Kakashi, dan berhasil menyelamatkan Kakashi dan Rin dari kepungan shinobi Iwagakure.
Namun, akibat berpisah dengan timnya, Minato telah kehilangan satu muridnya, yang bernama Uchiha Obito. 間に合わなくてすまなかった。カカシ、話は全部リンから聞いたよ。 Seperti yang kita ketahui, bahwa Obito selamat dari kejadian tersebut. Akan tetapi, Minato tidak mengetahui hal itu. Mendengar si kilat kuning Konoha telah mengalahkan 1000 shinobi Iwagakure. Tsuchikage saat itu terpaksa memilih untuk mundur, dan membuat perjanjian perdamaian. Dan pada akhirnya, tim Minato berhasil menghancurkan jembatan Kanabi di desa Kusagakure. Di hari itu, 2 nama pahlawan telah lahir di desa Konoha. Kakashi Shisaringan, dan nama Obito terukir di batu pahlawan. 1004名の忍びを投入した侵攻作戦を頓挫させたのは黄色い閃光ただ一人だったと聞く。 Di saat Minato berada di misi yang lain. Tak lama setelah itu, desa Kirigakure ikut andil dalam Perang Dunia Shinobi ketiga. Dan Shinobi Kirigakure berhasil menculik Rin untuk dijadikan sebagai wadah Jinchuriki ekor 3, yang bertujuan menjadikannya sebagai bom waktu untuk menghancurkan desa Konoha. Sampai akhirnya, Rin memilih untuk mati di tangannya Kakashi. Dengan kejadian ini, Rin berhasil menyelamatkan desa Konoha, walaupun harus mengorbankan nyawanya sendiri. Ketika Minato berhadapan dengan E dan Killer Bee. Dalam pertarungan ini, mereka saling adu kecepatan. Di saat Minato ingin menyerang E, Killer Bee langsung melindunginya. E yang tidak terima kalah adu kecepatan, mencoba menyerang Minato lagi, dengan memprediksi arah kunai milik Minato. Namun, Minato di sini malah berteleportasi ke tempatnya Killer Bee. Mendengar suara sinyal yang memberitahukan untuk mundur. Lalu Minato mengatakan, ketika kita bertemu lagi, mungkin kita sudah saling menyandang gelar Kage. Atas performa Minato di medan perang, Hiruzen lebih memilih Minato untuk jadi Hokage keempat, ketimbang memilih muridnya sendiri, yaitu Orochimaru. Kemudian Minato memberitahu Kushina, jika dirinya telah diangkat menjadi Hokage keempat. Seiring berjalannya waktu, Minato dan Kushina akhirnya memutuskan untuk menikah. Dalam masa jabatannya, dia juga mengajarkan teknik Hiraishin kepada pengawal Hokage, agar mereka bisa ke tempat Minato dengan cepat, jika dibutuhkan. Karena pengawal Hokage saat itu, tidak bisa menggunakannya secara individu. Mereka mengatasinya, dengan membutuhkan 3 orang untuk bisa menggunakan jurus tersebut. Minato yang khawatir dengan kepribadian Kakashi, setelah ditinggal rekan satu timnya, menyuruh Kakashi untuk masuk ke dalam pasukan Anbu, yang bertujuan menyembuhkan luka di hati Kakashi. Karena Kakashi saat itu, sedang mengalami trauma rasa bersalah, akibat tidak bisa melindungi rekan satu timnya. Namun, saat berada di dalam pasukan Anbu, luka di hatinya Kakashi malah semakin parah. Setelah beberapa waktu berlalu, Kushina memberitahu kepada Minato, jika dirinya sedang mengandung seorang anak. Mendengar hal itu, mereka berdua pun sangat bergembira. Hiruzen yang mengetahui berita gembira ini, menyarankan Minato untuk memberikan misi kepada Kakashi, yaitu melindungi Kushina selama masa kehamilannya, agar luka di hati Kakashi bisa sembuh dengan munculnya kehidupan baru. Mendengar hal itu, Minato pun menyetujuinya, dan memberikan misi kepada Kakashi untuk melindungi Kushina. Kehamilan Kushina di sini sangatlah dirahasiakan, karena jika Jinchurikinya adalah seorang wanita, ketika ingin melahirkan, segel monster bijunya akan mulai melemah. Di saat Kushina hampir mendekati masa kelahiran anak pertamanya, Jiraiya berkunjung ke rumahnya Minato. Minato yang telah membaca novel buku Jiraiya, memutuskan menamai anaknya, sama seperti tokoh utama di buku tersebut, yaitu Naruto. Mendengar hal ini, Jiraiya langsung mengatakan, kalau nama itu tidak ada spesialnya. Aku memikirkan nama itu, di saat aku sedang makan ramen. Namun, Minato dan Kushina tetap ingin menggunakan nama tersebut, dan berharap jika anaknya nanti, tumbuh menjadi shinobi yang hebat, sama seperti di bukunya Jiraiya. Proses melahirkan Kushina, dilakukan di luar desa Konoha. Kushina saat itu, ditemani oleh istrinya Hiruzen, yang bernama Biwako Sarutobi. Minato yang tidak terlalu mengkhawatirkan proses kelahiran Kushina, menyuruh Kakashi untuk libur dalam misinya, dan mengucapkan terima kasih, karena sudah menjaga Kushina dengan baik. Lalu, Kakashi berkunjung ke tempat makam Rin, dan mengatakan, jika Minato akan menjadi seorang ayah. Sedangkan Obito, terlihat sedang mengawasi Kakashi. Di saat malam hari tiba, proses melahirkan Kushina pun dimulai. Minato di sini dengan sekuat tenaganya, menahan segel Kyuubi agar tidak terbuka. Tepat pada malam 10 Oktober, Kushina berhasil melahirkan seorang anak yang bernama Naruto. Tak lama setelah itu, mereka dikejutkan dengan kedatangan orang bertopeng, yang saat itu dikenal sebagai Tobi. Kemudian dia langsung menyandra bayi tersebut. Namun, Minato di sini berhasil menyelamatkan anaknya. Akan tetapi, membuat Minato berpisah dengan Kushina. Lalu, Minato membawa anaknya ke tempat yang aman.
Sedangkan Kushina dibawa oleh orang bertopeng tersebut. Kemudian langsung mengeluarkan Kyuubi yang ada di dalam tubuhnya Kushina. Setelah berhasil mengeluarkan Kyuubi, Tobi menggunakan mata saringannya untuk mengendalikan Kyuubi. Dan di saat itu juga, Minato datang ke tempatnya Kushina. Lalu membawanya ke tempat Naruto berada. Melihat desanya dalam bahaya, Minato langsung menggunakan jubah Hokage keempat untuk melindungi desanya dari serangan Kyuubi. Di saat Kyuubi menggunakan Bijudama, Minato berhasil memindahkan serangan Kyuubi ke tempat lain. Melihat hal itu, Tobi ingin memisahkan Minato dari desa. Karena dengan kehadiran Minato di desa, bisa menggagalkan rencananya. Namun, Minato di sini berhasil menghindarinya dengan jurus Hiraishin. Minato Sensei. Tobi yang menyadari, jika memisahkan Minato dari desa, sangatlah sulit. Dia memutuskan untuk melawan Minato, agar dia tidak bisa kembali ke desa. Dan menyerahkan penghancuran desa Konoha kepada Kyuubi. Minato yang telah mengetahui rencana dari orang bertopeng tersebut, memutuskan untuk mengalahkannya dengan cepat. Sampai pada akhirnya, Minato berhasil menyerang Tobi dengan menggunakan Rasengan dan juga Hiraishin. Lalu menempatkan segel Hiraishin kepada tubuh Tobi. Sementara di sisi lain, Hokage ketiga dan Shinobi Konoha berusaha menjauhkan Kyuubi dari desa. Tak lama setelah itu, Minato menggunakan segel kontrak untuk melepaskan kendali Kyuubi. Atas kejadian itu, memaksa Tobi memilih untuk mundur. Dan mengatakan, akan kembali lagi merebut Kyuubi. Ketika Kyuubi ingin menggunakan Bijudama lagi, Minato menghentikannya dengan memanggil Kuchiyose Gamabunta. Kemudian Minato dan Kyuubi berteleport keluar desa, sambil membawa Kushina dan juga Naruto. Melihat Minato yang kewalahan menghadapi Kyuubi, Kushina berniat mengorbankan dirinya, agar Kyuubi bisa tersegel kembali ke dalam tubuhnya. Namun, Minato menolaknya dan mengatakan, kau tidak perlu mati, kau harus tetap hidup untuk menjaga Naruto. Aku akan mengorbankan diriku, untuk menjadikan Naruto sebagai Jinchuriki Kyuubi. Dengan menggunakan segel Dewa Kematian, yaitu Shikifujin. Melihat hal itu, Kushina pun sedih. Minato di sini sudah memperkirakan, jika orang bertopeng itu, akan membawa bencana bagi dunia shinobi. Dan beranggapan, jika anak dalam ramalan itu adalah Naruto. Yang suatu hari nanti, akan membawa perdamaian bagi dunia shinobi. Untuk mempersiapkan hal itu, Minato membagi dua cakra Kyuubi. Setengah bagian Kyuubi ada dalam dirinya, setengahnya lagi berada dalam diri Naruto. Kyuubi yang menyadari rencana itu, langsung menyerang Naruto. Namun, serangannya berhasil ditahan dengan tubuhnya Minato, dan juga Kushina. Setelah kejadian tersebut, Minato memanggil Gerotora untuk memberikan kunci segel Kyuubi yang ada dalam diri Naruto, dan mengirimkannya kepada Jiraiya. Kemudian Minato dan Kushina mengucapkan kata-kata terakhir kepada Naruto. Sampai akhirnya, Minato menyegel Kyuubi ke dalam diri Naruto. Minato saat itu, memasukkan cakra Kushina ke dalam segel, agar suatu hari nanti, membantu Naruto untuk mengendalikan Kyuubi. Minato juga memasukkan cakranya sendiri ke dalam segel. Jika segelnya rusak, maka dia akan memperbaiki kembali segelnya. Karena kelemahan segel Hakefuin. Jika Kyuubi memberikan cakranya kepada Naruto, maka segelnya akan mulai melemah. Dan Minato sudah mengatasi hal itu, dengan memasukkan cakranya ke dalam segel. Bisa dibilang kehidupan Naruto ini, sudah sangat dipersiapkan oleh Minato, dengan waktu yang sangat singkat. Dan kita juga diperlihatkan kejeniusannya Minato, memilih keputusannya dengan sangat cepat. Namun keputusannya itu, sangat berdampak bagi masa depan dunia shinobi. Melihat Hokage ketiga berada di dekatnya, Kushina mempercayakan anaknya kepada Hiruzen. Tak lama setelah itu, Kushina pun mati. Sedangkan Minato, sudah tidak bernyawa lagi. Dan jiwanya, berada di segel Dewa Kematian. Yang sangat disayangkannya di sini, Minato tidak sempat memberitahu, dalang dari kejadian ini kepada Hiruzen. Dan dari sinilah klan Uchiha dicurigai, atas insiden penyerangan Kyuubi, yang terjadi di desa Konoha. Beberapa waktu kemudian, Hiruzen menawarkan dirinya kembali menjadi Hokage. Untuk mengisi kekosongan kursi Hokage sementara, sampai menemukan kandidat baru yang tepat. Namun, sampai akhir hayatnya, Hiruzen tidak dapat menemukan orang yang cocok untuk jadi Hokage. Yang menariknya di sini, di saat Orochimaru menggunakan Edo Tensei untuk melawan Hokage ketiga. Dan Edo Tensei yang gagal itu adalah Minato. Karena jiwanya Minato masih berada di dalam segel Dewa Kematian. Di saat Nagato menyerang desa Konoha, melalui 6 pain yang dia kendalikan. Akibat serangan tersebut, membuat desa Konoha hancur lebur. Ketika Naruto telah kehilangan kesadarannya. Dan hampir saja dia membuka segel Kyuubi, untuk membiarkan dirinya diambil alih.
Sebelum hal itu terjadi, Minato langsung menghentikan Naruto. Di sini Naruto tidak mengetahui bahwa orang tersebut adalah ayahnya. Dan ditambah lagi orang yang menghentikannya telah mengetahui namanya. Melihat hal itu, Naruto pun menjadi kebingungan. Lalu, Minato menjelaskan bahwa aku adalah ayahmu. Dan akulah orang yang memberikan nama itu kepadamu. Tiba-tiba saja, Naruto langsung memukul Minato. Dan mengatakan kenapa seorang ayah tega menyegel Kyuubi kepada anaknya. Naruto saat itu menjelaskan kesedihannya karena adanya Kyuubi dalam dirinya. Membuat dia dikucilkan dari desa, bahkan ia pun sangat sulit untuk mencari seorang teman. Di sini Minato menjelaskan alasannya, menyegel setengah bagian Kyuubi dalam diri Naruto. Minato saat itu beranggapan bahwa jika orang yang memakai topeng, suatu saat akan menyerang desa Konoha lagi. Kemampuan dari orang tersebut sangatlah luar biasa. Dia bisa mengendalikan Kyuubi dengan mudah. Kekuatan yang biasa saja tidak akan cukup mengalahkannya. Maka dari itu, aku menyegel Kyuubi ke dalam dirimu. Dan aku sangat yakin bahwa kau bisa mengendalikan kekuatan Kyuubi nantinya, agar bisa mengalahkan pria bertopeng itu. Kemudian Minato memperbaiki kembali segel Kyuubi yang hancur, sehingga membuat Naruto kembali ke wujud semulanya. Di episode fillernya Kabuto, Naruto hampir kehilangan kendali di saat klonnya menyerap cakra Kyuubi. Dan Minato pun muncul kembali lagi dengan memperbaiki segel Kyuubi. Atas permintaan Uchiha Sasuke, Orochimaru membebaskan jiwa para Hokage terdahulu di dalam Dewa Kematian, agar para Hokage terdahulu bisa di Edo Tensei. Setelah berhasil bangkit, Sasuke menanyakan kepada para Hokage terdahulu kebenaran tentang Itachi kepada Hokage ketiga. Setelah mengetahuinya, Sasuke menanyakan klan Uchiha kepada Hokage kedua. Lalu, apa arti desa dan juga shinobi menurut pandangan Hashirama? Sedangkan Minato merasakan cakra Kyuubi milik Naruto. Dan dia merasa bangga jika anaknya telah berhasil mengendalikan Kyuubi. Naruto to Kyuubi no chakra. Souka. Yatta nda na Naruto. Setelah mendengar jawaban dari para Hokage terdahulu, Sasuke memutuskan untuk membantu aliansi shinobi untuk melawan Madara. Dan Sasuke tidak ingin desa yang dilindungi oleh kakaknya hancur. Sesampainya di medan perang, Minato datang lebih dulu dan berhasil menyelamatkan aliansi shinobi dari serangan monster Jubi. Minato juga sempat mengira jika Sakura adalah pacarnya Naruto. Tak lama setelah itu, semua para Hokage terdahulu telah tiba di medan perang. Kemudian 4 Hokage membuat penghalang untuk membatasi pergerakan monster Jubi. Lalu, aliansi shinobi bersama-sama menyerang Jubi. Kombinasi jurus antara Naruto dan Sasuke membuat Minato kagum dengan serangan tersebut. Melihat Jubi yang sudah terpojokkan, Madara memaksa Obito untuk menggunakan jurus Rinne Tensei kepadanya. Akan tetapi Obito menolaknya, dan dia tidak ingin dikendalikan oleh Madara. Minato yang menyadari ada sesuatu yang bahaya, mengirimkan bunsinya untuk mencegah hal itu. Karena Obito telah ditanamkan segel Hiraishin di waktu dulu, membuat Minato bisa berteleportasi ke tempatnya Obito, dan langsung menyerangnya. Dan di saat itu juga, Minato menyadari bahwa yang menyerang desa Konoha waktu dulu, ternyata muridnya sendiri, yaitu Uchiha Obito. Namun, karena serangan Minato sudah terlambat, Obito telah memaksa Jubi untuk masuk ke dalam tubuhnya. Dan pada akhirnya, Jinchuriki ekor 10 pun terlahir. Obito yang sudah menjadi Jinchuriki, dia dapat dengan mudah menghancurkan penghalang buatan dari Hokage. Kemudian menyerang para Hokage terdahulu dengan kemampuan barunya. Para Hokage terdahulu di sini berhasil terpojokkan dengan kemampuan Obito. Sampai di suatu ketika, tubuh Obito menjadi membengkak dan membesar. Karena Jinchuriki Jubi milik Obito tidaklah sempurna. Karena Kyuubi dan Hachibi saat itu masih belum tertangkap. Melihat ada kesempatan, Minato mencoba menyerang Obito. Akan tetapi, Obito berhasil mengontrol kembali kekuatan Jubi, dan langsung menyerang Minato. Membuat Minato kehilangan lengannya, bahkan dia memberikan bola Rikudo di tangannya Minato. Beruntungnya, Hokage kedua langsung memindahkan bola Rikudo tersebut. Kemudian Naruto dan Sasuke menggabungkan serangannya lagi. Lalu, Minato dan Tobirama membantu mereka berdua. Sehingga membuat Obito terkena serangan gabungan dari Naruto dan Sasuke. Namun, serangan tersebut tidak ada dampaknya kepada Obito. Minato di sini, lengannya tidak kembali lagi seperti semula, karena sudah diberikan bola Rikudo oleh Obito. Efek dari bola tersebut, sepertinya dapat membuat Edo Tensei kehilangan regenerasinya. Tak lama kemudian, Gamakichi menyerang Obito. Melihat serangan itu, Naruto mulai menyadari kelemahan dari Obito. Kemudian Naruto memasuki Sennin Mode, dan menggunakan jurus Rasengan. Tobirama di sini langsung membantu Naruto. Serangan dari Naruto berhasil melukai Obito. Setelah terkena serangan tersebut, Obito menggunakan 4 Bijudama untuk menyerang aliansi shinobi. Bahkan dia memasang penghalang, agar pasukan aliansi shinobi tidak bisa kabur.
dengan idenya Naruto, yaitu menggabungkan cakra Kurama, Yin dan Yang, sehingga membuat Minato bisa melakukan teleportasi kepada aliansi shinobi. Karena jurus Shiraisin Minato akan bisa digunakan, jika Minato bisa menyentuh orang yang ingin dia teleportasi. Dan cakranya Naruto saat itu, sudah tersebar ke pasukan aliansi shinobi. Dengan hal ini, aliansi shinobi selamat dari serangannya Obito. Dengan memindahkan aliansi shinobi, keluar penghalangnya milik Obito. Melihat aliansi shinobi yang selamat, Minato terkesan dengan idenya Naruto. Dan berharap, dia ingin mempunyai waktu yang banyak, untuk berbicara kepada anaknya. Kemudian Naruto mengatakan, aku sudah mengetahui semuanya, ketika bertemu dengan Kushina. Minato pun senang dan terharu mendengar hal itu. Setelah mengetahui kelemahan Obito, yaitu Senjutsu, mereka berdua memasuki mode Biju, sambil menggunakan mode Senin. Kemudian menyerang Obito menggunakan Rasengan. Dari serangan tersebut, menghancurkan pertahanan milik Obito. Dan memaksa Obito, menggunakan pohon Shinju. Untuk mempercepat menyelesaikan rencananya, yaitu Mugen Tsukuyomi. Pohon Shinjunya di sini, langsung menyerap semua cakra pasukan aliansi shinobi. Bahkan Naruto sampai tertangkap oleh pohon Shinju. Namun, Hokage ketiga langsung menyelamatkan Naruto. Di saat pasukan aliansi shinobi, ingin menyerah. Karena mereka mengira sudah tidak ada harapan lagi. Sasuke di sini langsung bergerak maju sendirian. Dan mengatakan, apa kau sudah menyerah? Naruto yang mendengar hal itu, bersemangat kembali dan bertarung dengan Obito lagi. Minato di sini membantu Naruto dengan cakra Kuramanya, agar Naruto bisa mengalahkan Obito. Dan terjadilah pertarungan antara Naruto dan Sasuke, melawan Obito. Pertarungan ini sangatlah sengit. Awalnya Naruto dan Sasuke, berhasil terpojokkan oleh Obito. Sampai akhirnya, ketika Naruto dan Sasuke ingin melepaskan para biju, di dalam tubuhnya Obito. Minato di sini membantunya dengan menggunakan cakra Kurama, dan memberikannya kepada aliansi shinobi. Setelah berhasil melakukan tarik-menarik. Dan pada akhirnya, Obito berhasil dikalahkan. Dan para biju pun telah bebas. Melihat Obito yang sudah tidak bisa bergerak, Kakashi langsung ingin membunuh Obito. Namun, berhasil dihentikan oleh Minato. Karena Minato berpikir Obito akan berubah, dan akan menjadi Obito yang seperti dulu. Di sini Obito merenungkan tindakannya, karena telah melakukan hal-hal yang buruk kepada dunia shinobi. Berkat ceramah no jutsunya milik Naruto, akhirnya Obito tersadar kembali. Obito saat itu, ingin menebus kesalahannya dengan menggunakan jurus Rinne Tensei seperti Nagato. Namun, sebelum hal itu terjadi, Zetsu Hitam langsung menghentikan Obito. Dan pada akhirnya, jurus Rinne Tensei-nya digunakan kepada Madara. Dan alhasil Madara pun berhasil hidup kembali. Ketika Zetsu Hitam ingin mengambil mata Rinnegan milik Obito, langsung dihentikan oleh Minato dan Kakashi. Sebelum Zetsu Hitam mengambil alih tubuh Obito sepenuhnya, dia meminta kepada Kakashi dan Minato untuk menghancurkan mata Rinnegannya. Sebelum mereka berdua menyerang Zetsu Hitam, Kurama yang ada dalam tubuh Minato memberitahu jika setengah bagian dari dirinya telah diambil oleh Madara. Tak lama setelah itu, Gaara dan Sakura datang ke tempat Minato dengan membawa Naruto yang tidak sadarkan diri. Mendengar penjelasan dari Gaara, Minato langsung memberikan setengah bagian Kurama miliknya ke dalam diri Naruto. Namun, rencana untuk menyelamatkan Naruto digagalkan oleh Zetsu Hitam dengan mencuri Kurama milik Minato. Dan ditambah lagi, dengan kedatangan Madara dengan wujud Rikudonya untuk memperburuk keadaan. Minato dengan mode Seninnya mencoba menyerang Madara. Akan tetapi, Madara berhasil mengatasinya dengan mudah. Dan membuat Minato kehilangan lengannya lagi. Kemudian Obito dan Kakashi melakukan Kamui secara bersamaan. Untuk membawa Obito ke dalam dimensi dengan cepat, tanpa kena serangan Madara. Dan di waktu bersamaan, Gai datang ke tempatnya Minato dan Kakashi. Sedangkan Obito, langsung menyelamatkan Naruto. Minato yang telah kehilangan kedua lengannya, tidak dapat membantu lebih banyak lagi. Di sini Minato menjelaskan kepada Gai, hanya Senjutsu dan Taijutsu saja yang dapat melukai Madara. Minato mengatakan, jika dirinya tidak terlalu pandai dalam hal Senjutsu. Mendengar hal itu, Gai memutuskan untuk bertarung melawan Madara. Dan mengatakan, sudah waktunya monster merah dari Konoha beraksi. Melihat pertarungan Gai dan Madara yang begitu sengit, Minato tidak ingin pengorbanan Gai hanya sia-sia. Dia menyusun rencananya untuk membantu Gai dengan memisahkan bola Rikudo milik Madara. Setelah menyusun rencananya, Rock Lee melemparkan kunai milik Minato. Dan Minato pun berhasil membawa bola Rikudo milik Madara. Berkat hal itu, akhirnya Gai berhasil menyerang Madara. Sedangkan Minato berteleportasi ke tempat patung Hokage. Melihat Mugen Tsukuyomi yang telah diaktifkan, Minato sempat mengira jika aliansi shinobi telah gagal menghentikan Madara.
Beberapa waktu kemudian, setelah berhasil mengumpulkan cakranya, Minato berteleportasi ke medan perang lagi, untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dan dia saat itu, bertemu dengan para Hokage terdahulu, yang tidak terkena efek Mugen Tsukuyomi. Tak lama kemudian, muncul Rikudo Sennin di hadapan para Hokage terdahulu. Lalu, Hagoromo menjelaskan kepada para Hokage, jika dunia saat ini sedang dalam bahaya. Karena Otsutsuki Kaguya telah bangkit. Naruto dan yang lainnya, sedang berusaha mengalahkan Kaguya. Di saat tim 7 berhasil mengalahkan Kaguya. Berkat Hagoromo dan para Kage terdahulu, mereka semua berhasil keluar dari dimensi Kaguya. Kemudian Hagoromo ingin mengakhiri semua ini, dengan melepas jurus dari Edo Tensei. Mendengar hal itu, Naruto pun langsung pergi ke tempat Minato. Lalu Minato mengatakan, "Selamat ulang tahun Naruto, di umur yang ke-17. Kemudian Naruto mengatakan, kehidupannya selama ini kepada Minato. Yang awalnya tidak mempunyai teman, sekarang sudah memiliki banyak teman. Suatu saat aku akan menjadi Hokage, yang lebih hebat daripada ayah. Jadi katakan kepada ibu di sana, tidak usah mengkhawatirkan diriku lagi. Meskipun semuanya tidak berjalan dengan lancar, tapi, aku akan melakukan yang terbaik, untuk mencapai impianku." Itulah kisah lengkap perjalanan hidup Minato Namikaze. Jika kalian mempunyai pendapat lain, tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton videonya, sampai jumpa lagi di video berikutnya.